Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kepada para jamaah kajian Selasa malam Rabu di Masjid Jami' Bulakrejo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga dilimpahkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, hari Selasa, malam 20 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2024 Masehi. Kita masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul kembali dalam sebuah majelis ilmu. Dan tema pada malam hari ini adalah ruku' dan sujud termasuk rukun di dalam sholat. Jadi kemarin yang kita jelaskan itu sudah ada beberapa rukun. Yang pertama, berdiri jika mampu, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian insya Allah ini ruku', dan yang keempat adalah sujud. Diambil di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hajj ayat 77. Surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj ayat 77. Yang mana artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka ini dengan panggilan iman. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Apakah betul keimanannya atau tidak. Ketika dipanggil ini adalah ujian bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan membuktikan dengan lesan dan anggota badan. Jadi orang-orang yang beriman itu
Iman itu secara bahasa Arab artinya tasdiq, membenarkan. Membenarkan. Kemudian di dalam istilah syar'i, istilah agama, kalau disebutkan iman, artinya tasdik, percaya kepada Allah di dalam hatinya, kemudian dibuktikan dengan lisan dan anggota badan. Dengan lisan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan mengucapkan kata-kata yang baik, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata-kata yang baik, al kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik, sedekah. Seperti itu ya sifatnya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u, rukuklah kalian, turunkanlah punggung kalian ketika sholat, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membungkukkan punggungnya, menurunkan punggungnya. Ketika sholat dalam rangka mengagungkan Allah. Jadi kita membungkukkan punggung kita bukan untuk menghormati manusia, bukan untuk menghormati makhluk, takut kepada makhluk, tidak. Ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah dengan sifat yang khusus. Ya, dengan sifat yang khusus rukuk, ya punggung kita sejajar. Ya, sejajar dengan kepala. Bukan kepalanya dongkak ya, atau kepalanya nunduk, sejajar. Ya, sejajar. Jadi para sahabat dulu ketika mereka rukuk, apabila diletakkan di punggung mereka bejana, isinya air itu enggak tumpah karena lurus. Ya, seperti ini. Kemudian kedua telapak tangan diletakkan di lutut, kakinya lurus, kakinya lurus. Kecuali kalau sakit ya kakinya ditekuk sedikit, lurus nggak bisa. Tapi kalau sehat lurus. Ya ini juga lurus. Kalau tangannya ditekuk nanti nggak sejajar, nanti bungkuk. Ya, tangannya juga harus lurus. Ya, rukuk. Seperti itu. Ini ibadah. Maka dari itu kita nggak boleh rukuk kepada manusia. Kita rukuk kepada orang nggak boleh. Kepada yang punya pangkat tinggi, pada penguasa nggak boleh. Ini karena ini mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh ya berjabat tangan, memeluk, ya kemudian ya mencium bagian kanan, bagian kiri boleh, ya seperti itu. Kemudian wasjudu, dan sujudlah, yaitu letakkanlah dahi-dahi kalian dan seluruh anggota, ya kita sebut anggota sujud. Ya, apa ada anggota sujud ini nanti kita sebutkan.
anggota badan yang diperintahkan untuk ikut sujud. Kita singkat anggota sujud. Di tanah. Dengan sifat yang khusus. Dengan sifat yang khusus, ini telapak tangan diletakkan di tanah. Ya, kalau sholat sendiri ini dijauhkan dari pinggang. Kalau sholat sendiri. Ya, ini sujud. Ini sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan telinga. Ya, kemudian sujudnya sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Fa asyara biyadihi ya ala jabhatihi wa asyara biyadihi ila anfihi. Ya, beliau menyebutkan dahinya kemudian menunjuk hidungnya. Dahi dan hidung itu satu. Ya, dahi dan hidung satu. Ya, jangan dahinya begini, hidungnya enggak ke tanah. Ya, sejajar dengan dahi, dengan jidat. Kemudian 1, 2, 3. Ya, telapak tangan. Jangan telapak tangan begini atau begini, enggak boleh. Telapak tangan harus di tanah. Kemudian 45 lutut. Ya, lutut kanan, lutut kiri ini nomor 4 dan nomor 5. Jangan lututnya dinaikkan 1. Kemudian wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung ya jari kakinya. Ujung jari kakinya diletakkan 6, 7. Tadi 1 ya. Jidat sama hidungnya ini lurus sejajar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham ala jabhatihi fa asyara biyadihi ila anfihi wa ala yadaini wa ala rukbataini wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kedua telapak kaki. Jangan diangkat kaki ketika sujud, diangkatlah ini ya, menyelisihi, atau diletakkan di atas 1. Ya, ini menyelisihi, ya, diletakkan di tanah. Kita sujud dengan sifat yang khusus. Sifat yang khusus sujud. Namanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sujud ya dengan menjauhkan ini, dengan pinggang dijauhkan. Tapi kalau sholat berjamaah ya tidak boleh, nanti ganggu orang. Tetangganya disikut semuanya kanan dan kiri, nanti nggak ada temannya. Ya, ini sholat sendiri. Ya, dengan menjauhkan ya sikunya dari pinggangnya, pinggang kanan dan pinggang kiri. Tapi kalau sujud ya seperti ini. Ya, tapi kalau ya ini dilarang ketika sujud, ya diletakkan begini. Ya, telapak tangan dan sikut rata dengan tanah ini enggak boleh. Dimakruhkan, ini menyerupai ya anjing, binatang. Binatang kan suka begini. Ini diangkat seperti itu. Ya, ini sujud. Tadi rukuk sudah, ya. Kemudian sujud. Ketika rukuk tadi melihat ke arah sujudnya. Bukan rukuk melihat ke bawah, melihat ke telapak kaki, melihat ke belakang, itu tidak. Ya, melihat ke arah tempat sujudnya. Jadi diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, dan sujudlah. Wa'budu rabbakum, dan beribadalah kalian kepada Rabb kalian, wahai orang-orang yang beriman. Artinya rendahkanlah diri kalian
kepada Allah. Rendahkanlah diri kalian kepada Allah dengan ketaatan. Jadi merendahkan diri kepada Allah dengan ketaatan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Rukuklah, sujudlah dan beribadahlah kepada Allah. Waf'alul khairah, dan berbuatlah kebajikan. Jadi kebaikan dari ibadah. Kalau kita beribadah, kita diperintahkan untuk memperbagus. Ya, demikian juga yang di luar ibadah kita diperintahkan berbuat baik, berkata-kata yang baik. Kemudian menghormati tetangga, memuliakan tamu, menepati janji, tidak berdusta, ya, kemudian tidak curang, yaitu perbuatan yang baik, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir kepada Allah, perbuatan baik, berbakti kepada kedua orang tua, ya, kemudian ya menjalankan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam 10 rakaat atau 12 rakaat. Sholat sunat rawatib itu yang mengiringi sholat fardu. Sebelum subuh 2, ya, sebelum zuhur 2 atau 4. Kalau 2 juga boleh, nanti jadi 10. Kalau sebelum zuhur ini 4, nanti jadi 12. Setelah maghrib, ya, atau sudah zuhur 2, ya, zuhur itu istimewa. Sebelum zuhur bisa 2, bisa 4. Sesudah zuhur, ya, 2. Kalau subuh, sebelum subuh. Kalau maghrib, sesudah maghrib. Kalau isya, sesudah isya 2. Sesudah maghrib 2. Sebelum maghrib gak ada, sebelum isya juga nggak ada. Asar sebelum dan sesudahnya juga nggak ada. Ya, ini asar sebelumnya nggak ada sholat rawatib, sesudahnya juga tidak ada sholat rawatib. Ya, diperingan karena dalam waktunya istirahat, waktunya orang itu, ya, istirahat, panas, ya, tidur siang. Sehingga diperingan. Itu pun banyak yang meninggalkan atau ya menunda-nunda sholat asar dari kaum muslimin. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebajikan la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Mudah-mudahan kalian beruntung. Beruntung itu di dalam bahasa Arab al-falah, dari kata al-falah. Dan kalimat al-falah itu menurut bangsa Arab atau menurut bahasanya orang Arab atau bahasa Arab, itu adalah kalimat yang sangat kompleks. Ya, kalimat yang kompleks. Maksudnya mencakup, memperoleh tujuan dan selamat dari yang ditakuti. Itu la'allakum tuflihun, supaya kalian untung, supaya kalian sukses. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Al-falah itu dalam bahasa Arab termasuk kalimat yang kompleks, memiliki dua makna yang utama: mendapatkan yang dicita-citakan, mendapatkan yang dimaksudkan, dan selamat dari yang ditakuti, mendapatkan surga, mendapatkan amalnya diterima oleh Allah, kebahagiaan,
dan menjauhi dari yang ditakut-takuti, neraka, jauh dari neraka, jauh dari azabnya Allah, jauh dari keburukan, jauh dari yang tidak disukai. Itu kalimat falah. Ya, kalimat falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, artinya itu. Kemudian ayat ikhwas sekalian, di dalam ayat ini surat Al-Had ayat 77, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman agar menerima apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Karena keimanan itu yang akan membawa pemiliknya untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka Allah memerintahkan mereka untuk rukuk dan sujud ketika sholat. Karena rukuk dan sujud itu di dalamnya terdapat pengagungan kepada Allah. Dengan rukuk mengagungkan Allah. Maka dari itu ya, tidak dianjurkan kita membungkuk kepada orang, membungkuk kepada orang, pada makhluk. Kalau orang tua kita cium tangannya boleh, tapi kalau rukuk nggak boleh. Rukuk hanya untuk Allah, apalagi sujud. Ya, sujud. Ya, mencium kepala orang tua boleh, tapi kalau sujud nggak boleh, rukuk nggak boleh. Ya, itu ibadah yang di dalamnya terdapat pengagungan. Ya, pengagungan. Adapun sebagian para ulama dulu berbakti kepada kedua orang tua, ada yang mencium kaki ibunya, tapi tidak sujud. Ya, mungkin ibunya duduk, dicium kakinya. Ada sebagian ulama seperti itu. Ada yang menggendong ibunya ketika tawaf, ketika haji. Ya, itu ya, tapi tidak rukuk, tidak sujud. Kemudian faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, wajibnya rukuk dan sujud di dalam sholat. Wajibnya rukuk dan sujud di dalam sholat. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya, kalau tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, ya nanti bisa gugur. Ya, gugur rukuk dan sujudnya, tapi ya dengan gerakan yang lain. Dia membungkukkan badan, ya, lebih rendah, kemudian sujud lebih rendah lagi ketika sholat dengan duduk. Ya, kita mau rukuk nggak bisa, di kendaraan nggak bisa, di pesawat juga nggak bisa, ya, atau rukuk juga nggak bisa karena sakit, ya, sakit pinggangnya, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, sholatnya berdiri, atau ketika mau rukuk harus duduk, kemudian ya dia membungkukkan badannya, sujudnya lebih rendah lagi, ya, seperti itu. Kemudian kalau tidak mampu, ya mengisyaratkan, digerakkan nggak bisa, dia mengisyaratkan, ya mengisyaratkan rukuk, kemudian sujud lebih rendah lagi dengan isyarat. Kalau tangannya nggak bisa gerak lagi, ya sudah dengan kerdipan mata. Nggak bisa mengerdipkan mata dengan niat, ya dengan niat. Jadi sholat itu tidak gugur selama kita masih punya nyawa. Selama masih punya akal, tidak bisa gugur.
kecuali kita sudah meninggal atau kita nggak sadar, koma. Ya, nasallahu al-afiyah. Mudah-mudahan nggak terjadi. Ya, seperti itu saudara kita ada yang masuk rumah sakit nggak sadar beberapa hari. Ya karena kecelakaan, karena sakit. Ya qadarullah nggak sadar. Ada yang nggak sadar beberapa bulan, ada yang nggak sadar beberapa tahun, kemudian sembuh. Ya di Saudi itu ada yang koma itu berapa tahun, keluarganya sabar menunggu, akhirnya sembuh. Ya seperti itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan rukuk dan sujud. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan rukuk dan sujud dengan perintah. Jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, rukuklah, sujudlah. Ya kalau ibadah yang lain, ya belum tentu diperintah. Di dalam Al-Quran, mungkin ada perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis. Ya kalau rukuk, sujud diperintah. Ya dengan jelas di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, perintah untuk berbuat baik. Diwajibkan di dalam perkara yang wajib. Sholat wajib, diwajibkan berbuat baik. Ya, sedekah sunnah, diperintahkan untuk sedekah, tapi sunnah. Ya, disunahkan untuk sedekah, tidak diwajibkan bagi yang mampu. Jadi perintah untuk berbuat baik bisa wajib dan bisa sunnah. Yang wajib di dalam perkara yang Allah wajibkan, puasa wajib, zakat wajib, zakat mal, zakat fitrah, haji wajib. Ya seperti tadi rukuk, sujud wajib dan seterusnya. Ada yang sunnah, sedekah, ya kemudian sholat sunnah, sholat rawatib, sholat malam, sunnah. Kemudian yang kelima, faedahnya, sesungguhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan ini merupakan sebab untuk kesuksesan. Sebab untuk sukses. Saya mau sukses, ya ini, rukuklah, sujudlah kepada Allah, sholat. Kalau mau sukses dunia dan akhirat, jangan tinggalkan sholat. Ada orang ingin sukses tapi nggak mau sholat. Yang dicari dunia. Yang dicari dunia. Kemudian diperintahkan berbuat kebajikan, diperintahkan ibadah. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, itu sebab-sebab mau bahagia, rukuk, sujud, yaitu dengan sholat. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ingin
menjadi orang yang di dekatmu nanti di surga. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, kamu mau bersama aku di surga? Iya. Tapi tolong bantulah aku dengan kamu memperbanyak sholat, memperbanyak sujud. Ya kalau kamu mau menemani aku di surga, surga yang ditempati Rasulullah, surga Firdaus. Ya di wasilah, surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi sahabat itu minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku agar aku bisa menemanimu di surga. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud, maka tolonglah aku dengan kamu memperbanyak sujud, yaitu sholat. Ya, kemudian ya rukuk, sujud, ibadah, berbuat baik, sukses. Ya, itu adalah sebab-sebab kesuksesan. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita rukuk, kita diperintahkan membaca doa, ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya karena ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, jadikanlah subhana rabbiyal azim di dalam rukuk kalian. Maka ketika kita rukuk diperintahkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, yang artinya maha suci Allah yang maha besar, yang maha agung. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kemudian ketika turun firman Allah taala, sabbihisma rabbikal a'la, maka Rasulullah SAW memerintahkan bacalah itu di dalam sujud. Maka di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ditambah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, itu ya di antara doa minimal sekali subhana rabbiyal azim ketika rukuk. Ya ditambah jadi 3 kali lebih bagus, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Doanya mudah. Kalau belum bisa gimana? Subhanallah. Ya belum bisa azim, baru belajar, ada mu'alaf, baru belajar sama sekali, belum bisa. Diajari dulu Al-Fatihah, suruh baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah sudah, baru yang lain. Nanti kalau Al-Fatihahnya sudah dibaca, yang lain membaca subhana rabbiyal azim, subhanallah, subhanallah. Bisa diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 lafaz. Ya, bisa diganti. Belum bisa sama sekali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Al-Fatihah belum bisa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalau baru belajar belum bisa. Tetap sholat. Saya nanti sholatnya kalau sudah bisa doanya, nggak boleh. Sekarang wajib sholat. Belum bisa nggak apa-apa, ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan. Baca subhanallah bisa, bisa, itu baca. Di semua gerakan dibaca.
yang lain belum bisa. Yaitu Islam agama yang mudah. Agama yang mudah. Jadi membaca dengan tasbih subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, boleh. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh, boleh. Ada beberapa doa. Kita hafalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, boleh, bagus, tidak mengapa. Saya bisanya subhana rabbiyal azim baca 3 kali. Dikatakan para ulama kalau jadi imam tasbih itu maksimal 10 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada yang panjang sekali enggak boleh, maksimal 10 kali. Kalau sholat sendiri silahkan, mau dibaca 15 kali 20 kali silahkan. Tapi kalau jadi imam harus memperhatikan makmumnya. Seperti itu. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, ditambah wa bihamdih, lebih bagus. Lebih bagus. Ketika firman Allah turun fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah SAW bersabda ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah itu doa pada rukuk kalian. Kemudian ketika turun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, maka Rasulullah SAW beliau bersabda jadikanlah itu doa pada sujud kalian. Kita bayangkan bahwasanya sujud itu kita meletakkan wajah kita, padahal wajah ini adalah sesuatu yang paling mulia di dalam tubuh kita. Yang paling mulia adalah wajahnya. Wajah adalah kebanggaan setiap orang. Menghadap orang kan pasti pakai wajah. Kita menghadap pejabat dengan punggungnya kan nggak boleh, dengan wajahnya. Dengan wajah kita. Wajah kita yang paling terhormat ini kita letakkan di tanah. Kita letakkan di tempat yang paling bawah. Kemudian kita berdoa subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita ada di tanah, kita menyebut Allah di atas yang maha tinggi sekali, yang ada di langit, di atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita di bawah, di tempat yang paling bawah, tempat yang paling rendah, kita memuji zat yang di atas. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Memuji zat yang di atas. Subhanallah, ini suatu hal yang perlu kita renungkan. Ternyata ini ibadah itu merendahkan diri kepada Allah. Sujud itu sebagai wujud kita menghambakan diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menyombongkan diri kita, tidak membesarkan diri kita, tidak takabur, kita menundukkan wajah kita di tanah, meletakkan di tanah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa permasalahan rukuk dan sujud. Apabila kita tinggalkan enggak sah sholat kita. Rakaat itu enggak sah. 1 rakaat kita enggak sujud, padahal sujudnya harus 2 kali, kita enggak mau sujud. Rakaat kedua, ketiga, keempat mau sujud, berarti rakaat pertama batal, enggak sah. Setelah nanti rakaat yang keempat kita tambah 1,
karena kita nggak mau sujud tadi, ya, karena meninggalkan rukun sholatnya batal. Maka dari itu kalau kita ada halangan, sakit, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, tidak boleh ditinggalkan, ya, diganti tadi dengan membungkuk lebih rendah ketika sujud, ya, dengan isyarat, ya, seperti itu, tidak kemudian ya gugur. Kemudian para jamaah sekalian, ya, itu barangkali yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini tentang rukuk dan sujud, ya, di dalam sholat. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan, ya, tentang pembahasan, ya, berikutnya, yaitu barang siapa yang tidak mampu berdiri, tidak mampu baca Al-Fatihah, tidak mampu rukuk, tidak mampu sujud, ya, itu, ya, nanti kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Enggak bisa berdiri, ya duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Ya, bukan berarti enggak bisa rukuk, enggak usah sholat. Ini salah. Kita enggak usah berdiri, enggak bisa berdiri, enggak perlu sholat. Ini yang salah. Sholat tidak bisa digugurkan selama kita masih hidup, selama kita punya akal, ya, kita wajib sholat. Barangkali sampai di sini para jamaah sekalian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.